kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita masih membongkar begitu ya strategi hindari resesi ala Tiongkok. Dan saya masih berbincang bersama dengan tamu spesial melalui Zoom, yaitu Pak Jauhari Oratmangun, beliau Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan juga Mongolia. Namun sebelumnya pemirsa, kami tampilkan informasi mengenai neraca perdagangan Indonesia dan Tiongkok. Bisa kita perbandingkan begitu ya 2014 sampai dengan 2018. Ini dia data selengkapnya, bisa Anda saksikan. Ini adalah sumber dari Badan Pusat Statistik pemirsa, di mana di 2014 minus 13 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian juga 2015 lebih besar, minus 14,36 miliar dolar Amerika Serikat. 2016 sampai dengan 2017 itu ada sedikit perbaikan ke 12,68 miliar dolar Amerika Serikat. Dan 2018 minus 18,41 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Januari sampai April 2020 ini masih minus 4,48 miliar dolar Amerika Serikat untuk neraca perdagangan Indonesia dan Tiongkok. Pemirsa, apa yang harus ditingkatkan, negosiasinya seperti apa, nanti kita bahas. Kita beralih ke 5 produk utama ekspor ke Tiongkok berdasarkan tahun 2019, juga datanya dari BPS, pemirsa. Ada pulp dari kayu sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian biji terak dan abu logam, kemudian ada besi dan juga baja, lemak dan minyak hewan atau nabati, dan yang terbesar adalah bahan bakar mineral 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau melihat pertumbuhan ekonomi kuartalan antara Tiongkok saat pandemi, kuartal 1 pemirsa kita minus 6,8%, sementara di kuartal kedua pemirsa ya, ini minus 3,2%. Demikian data yang bisa kami tampilkan terkait kondisi perekonomian antara Indonesia dan juga Tiongkok. Pak Jau? Yes. Iya. Pak, bagaimana sih melihat kerjasama iklim investasi antara Indonesia dan Tiongkok sejauh ini, khususnya di pandemi tahun 2020, Pak? Mungkin saya mulai dari perdagangan dulu, karena saya punya data juga, data dari dari Bea dan Cukai Tiongkok ya. Jadi yang paling terkini itu untuk periode Januari sampai Juli itu volume perdagangan kita itu 42,1 miliar. Jadi ekspor kita itu 20,2 miliar, jadi meningkat itu 6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Oke. Sementara impor Tiongkok ke kita itu 21,9. Ini dolar Amerika ya, Pak ya? Ya, dolar Amerika. Itu impor kita itu menurun 11,5%. Jadi tren defisitnya itu menurun. Jadi sampai Juli itu defisit tinggal 1,7. Nah, kalau tren ini baik, mudah-mudahan by the end of 2020 itu defisit bisa jauh lebih berkurang. Ini refleksinya apa? Berarti eksportir kita di dalam negeri itu cukup signifikan dalam periode COVID ini, 7 bulan ini, itu mencari peluang di Tiongkok. Nah, kalau sebut iklim investasi tadi, saya kira angka-angka juga menunjukkan, membuktikan bahwa iklim investasi kita vis-a-vis Tiongkok dan Hong Kong, karena saya cover Hong Kong juga. Itu kalau di total itu investasi ke Tiongkok dan Hong Kong itu 4,6 miliar realisasi dalam periode Januari sampai Juli. Jadi itu number one saat ini investor yang masuk di Indonesia. Nah, ini sebenarnya refleksi bahwa iklim investasi, even though ada COVID saat ini, itu cukup signifikan dikaitkan dengan Tiongkok dan Hong Kong. Kira-kira begitu, Mbak. Harusnya kalau tanpa COVID lebih maksimal lagi berarti, Pak ya? Di tengah COVID aja bisa. Seperti itu. Baik. Karena memang promosi tetap kita lakukan, business matching kita lakukan melalui pertemuan Zoom, lalu kemudian ada bahkan besok dengan Pak Erlangga dan lain-lain juga dengan pebisnis di sini. Jadi minat masih besar ke Indonesia. Nah, 5 produk utama ekspor ke Tiongkok 2019 yang tertinggi Pak Jau adalah bahan bakar mineral. Nah, bagaimana dengan manufaktur? Betul. Kalau kita berbicara manufaktur seperti apa, Pak? Produk-produk manufaktur Indonesia yang mungkin bisa ditingkatkan masuk ke Tiongkok ini apa saja?
Memang begini ya, semua wilayah menurut hemat saya dan kita lakukan survei juga untuk itu memiliki prospek yang baik untuk penetrasi pasar produk-produk Indonesia. Tentunya masing-masing wilayah itu punya karakteristik yang berbeda. Kita misalnya kemarin itu baru dari Henan, mereka ingin membuka juga kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Nah, Henan ini penduduknya 100 juta, provinsi terkaya kelima di sini ya. Baik. Nah, kita misalnya fokus selain tadi sudah disebutkan, ke depan kita itu akan konsentrasi pada misalnya furniture, elektronik, perhiasan. Di Shanghai dan lain-lain itu mungkin produk-produk makanan dan lain-lain. Cuma ada beberapa catatan dari kami. Beberapa kali kami lakukan seminar juga dengan eksportir Indonesia. Ada 5 catatan dari kami. Do I have to say it now atau nanti? Ya, boleh disampaikan sekarang, Pak. Pertama itu eksportir harus tetap menjaga kualitas produk ekspornya. Baik. Yang kedua, itu harus menaati regulasi baik ekspor maupun impor karena ini ketentuan yang utama. Lalu kemudian bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Indonesia. Lalu ini promosi itu offline dan online sekarang luar biasa. Dan yang paling utama menurut hemat kami itu harus ulet karena ada yang menyampaikan bahwa berdagang dengan Tionghoa itu susah begitu. Jawaban saya sebaliknya. Ya kalau susah, kenapa Malaysia bisa, Thailand bisa, Singapura bisa, Vietnam bisa, dan lain-lain. Mestinya kan kita bisa juga. Berarti keuletan harus ditingkatkan ya, Pak Jau ya? Oke. Betul. Sebenarnya saat ini kondisi Indonesia dengan pasar Tiongkok sudah di jalur yang benar, namun ada sekitar 5 poin utama tadi yang harus dicermati dan khususnya adalah ulet. Kalau negara lain bisa, masa Indonesia nggak bisa? Kenapa kita? Betul. Baik Pak Jau, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Jau masih ingin berbincang lebih banyak lagi tentang kondisi di sana dan kerjasamanya dengan Indonesia. Next time kita lanjutkan Pak Jau, terima kasih banyak, sukses selalu dan sehat selalu Pak. Sama-sama Mbak. Iya, pemirsa, demikian perbincangan spesial saya bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan juga Mongolia. Semoga bisa menambah referensi Anda, pemirsa, dan jangan beranjak dari market review karena kami masih akan kembali dengan perbincangan mengulik pasar surat utang bersama dengan ekonom dari Pevindo sesaat lagi.